warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita dapat bertemu hari ini walaupun lewat dunia maya. Karena kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, rasa cintanya Allah kepada kita, tidak akan mungkin kita akan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah keterampilan berbicara, di mana materi ini membahas mengenai pewara sebagai bentuk keterampilan berbicara. Nah, langsung saja, apa sih itu pewara? Kita lihat terlebih dahulu pendapat para ahli mengenai pewara ini. Pertama, menurut Tantra Wisangi, dalam bukunya pada tahun 2011 halaman 51 menyimpulkan bahwa pembawa acara adalah orang yang membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan, biasanya bertugas memandu acara dan bertanggung jawab atas lancar dan suksesnya acara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pewara merupakan seseorang yang bertugas membawakan narasi dan skenario informasi dalam sebuah acara, di mana acaranya berbentuk resmi atau formal, sehingga pewara bertanggung jawab besar untuk membuat acara berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan pewara, di mana pewara ini tuh adalah singkatan dari pembawa acara sebenarnya. Oke, lanjut, yang berikutnya adalah jenis-jenis pemandu acara. Yang pertama ada pewara atau pembawa acara. Sebenarnya semuanya hampir-hampir sama ya, karena fungsinya adalah memandu sebuah acara. Tapi ada sedikit perbedaan dalam penggunaan dan juga praktek langsungnya. Misalnya seperti pewara atau pembawa acara ini biasanya itu lebih formal dan juga resmi. Adanya itu biasanya seperti pembawa acara dalam peringatan HUT RI, atau misalnya seperti pelantikan, serah terima jabatan, dan lain-lain yang sifatnya lebih resmi dan juga formal. Dan biasanya si pembawa acara itu dilengkapi dengan naskah atau skenario, sehingga lebih kecil terjadi kesalahan atau misal lupa-lupa atau bagaimana, karena sedikit sekali improvisasi dalam pembawa acara. Yang kedua ada Master of Ceremony atau biasa kita sebut sebagai MC. Ya, MC bisa dikatakan memandu acara yang sama-sama formal juga, namun tetap menggunakan susunan acara. Tetapi MC diperbolehkan untuk improvisasi. Kalau pembawa acara kita tidak boleh improvisasi, kita hanya mengikuti gimana naskah kita tadinya. Misalkan ada masuknya pelantikan, adanya acara penyambutan, itu harus sesuai dengan naskah. Tetapi Master of Ceremony atau MC bisa saja terjadi perubahan. Misalnya seperti acara pernikahan yang mungkin saja sering sekali terjadi perubahan jadwal atau perubahan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan dari si pemilik acara gitu. Biasanya itu ada yang memiliki MC atau MC digunakan itu seringkali di acara pernikahan dan juga pameran. Yang berikutnya adalah presenter. Nah, presenter ini seperti mempresentasikan materi, biasanya beda dari pemandu acara. Ketika pemandu acara, mereka hanya memandu acara agar berjalan tertib sesuai dengan skenario awal. Tetapi presenter, mereka juga mempresentasikan materi. Mereka tidak hanya memandu acara agar berjalan dengan baik, tapi mereka juga memberikan informasi kepada audiens. Jadi biasanya presenter ini bisa digunakan ke acara formal, seperti seminar, simposium, kongres, dan lain-lain. Berikutnya adalah entertainer. Nah, entertainer ini hampir sama lah, bisa dikatakan hampir sama dengan MC atau Master of Ceremony, karena entertainer ini sifatnya menghibur. Seorang entertainer harus diwajibkan dapat memiliki kreativitas yang tinggi dan juga menarik, agar sebuah acara itu dapat menghibur audiens, tidak membosankan, dan lebih banyak kayak komedi dan sebagainya. Biasanya entertainer ini dipakai dalam konser musik, event stand up comedy, dan acara-acara lainnya yang tidak bersifat resmi ataupun formal. Berikutnya ada announcer. Announcer ini sifatnya lebih
ya menyampaikan informasi. Biasanya lebih formal dan juga sesuai dengan naskah. Mereka tidak memandu acara tapi cuman menyampaikan informasi aja sebagai pengumuman aja, announcer aja gitu. Dan yang terakhir ada moderator. Mungkin kita ada yang seorang mahasiswa ya seringkali kita berkecimpung ya dengan moderator gitu. Seperti ketika diskusi ataupun debat, kita membutuhkan moderator. Mereka juga mengendalikan jalannya suatu acara. Dan moderator sendiri tidak hanya di acara-acara besar, acara seperti debat presiden sebagainya, kita sebagai mahasiswa juga dapat menggunakan moderator. Karena moderator lebih umum lah ya, bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Dan biasanya dipandu oleh moderator ini seperti acara seminar, diskusi, debat, lokal karya, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita masuk kepada susunan atau praktik dari pewara ya, atau pembawa acara. Untuk susunan acara atau skenario naskah ini biasanya disesuaikan dengan acara yang akan kita pandu. Karena tidak bisa juga kita katakan bahwasanya ini adalah naskah atau naskah yang pasti digunakan oleh setiap pemandu acara. Tidak mungkin, karena setiap acara kan beda-beda ya. Pelaksananya juga mungkin memiliki kreativitas sendiri-sendiri. Dan untuk susunan general atau umumnya saja mungkin dapat digambarkan seperti yang di PPT. Seperti susunannya, ada yang pertama pembukaan. Pembukaan itu pasti ada di acara apapun. Kemudian ada sambutan dari pelaksana seminar, ya ini ya choice lah, kayak sesuai kebutuhan. Berikutnya ada seminar tentang narkoba. Oke, jadi ini adalah bentuk susunan acara pewara tentang seminar kayaknya ini. Seminar tentang narkoba yang dijelaskan oleh Ibu Yana selaku pemimpin seminar. Kemudian ada seminar tentang dampak dari narkoba. Kemudian ada sesi tanya jawab antara pemberi materi dan peserta seminar. Kemudian ada berbagi pengalaman dari mantan pemakai narkoba. Berikutnya ada ikrar dan dalam mencegah penggunaan narkoba. Kemudian doa, dan terakhir penutup. Nah, mungkin itu bentuk dari susunan acara ya, secara generalnya aja. Nanti untuk lebih intinya itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk praktek susunan acara pewara atau praktek langsung dari seorang pewara, mungkin kita lebih baik menggunakannya secara langsung kali, praktiknya secara langsung, karena untuk dijelaskan secara teori mungkin akan lebih rumit dan sulit sekali untuk membayangkan gimana sih caranya menjadi seorang pewara. Dan ya saya harap teori-teori ini dapat membantu kita untuk menjadi seorang pewara yang lebih baik. Dan mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai pewara. Dan semoga beberapa teori yang telah saya sampaikan tadi dapat membantu kita memahami apa-apa saja jenis pewara, apa itu pewara, dan bagaimana menggunakannya. Dan semoga dengan materi tadi kita lebih tahu apa saja sih perbedaan pemandu-pemandu acara yang ada di luar sana, yang mungkin saja sifatnya sama tetapi kegunaannya berbeda. Dan saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesalahan sepenuhnya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.